Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Untuk pertemuan kali ini masih tentang materi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah diberikan penugasan tentang konsep pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan teori pertumbuhan ekonomi. Dan pada dasarnya jawaban yang kalian temukan yang kalian kumpulkan dari tugas sebelumnya hasilnya sangat memuaskan. Nah, untuk selanjutnya langsung kita sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa agar materi hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara dalam jangka panjang. Jadi, pembangunan ekonomi adalah menaikkan PDB atau produk domestik bruto suatu negara atau melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, di sini perencanaan pembangunan ekonomi bersumber dari di Indonesia Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Lalu untuk perencanaan pembangunan ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian, lembaga, dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, kita bisa melihat dari moneter, yaitu berupa pendapatan per kapita dan kesejahteraan ekonomi bersih. Sedangkan dari bidang non-moneter diukur dengan melihat tingkat sosial dan indeks kualitas hidup. Sedangkan campuran atau faktor lainnya yaitu Susenas Inti. Apa itu Susenas Inti? Susenas Inti adalah survei sosial ekonomi nasional di mana kegiatannya adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi kesehatan, pendidikan, fertilitas atau angka kelahiran, lalu tingkat ketenaga kerjaan dan bisa dilihat dari sosial ekonomi lainnya. Nah, ini dikumpulkan setiap tahunnya, makanya disebut dengan Susenas Inti. Lalu ada indeks pembangunan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam, atau yang biasa disebut dengan sumber daya alam. Lalu kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja, atau yang biasa dikenal dengan sumber daya manusia. Lalu kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Yang terakhir sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan. Nah, dampak positif pembangunan ekonomi di sini adanya perbaikan lingkungan hidup melalui pembangunan permukiman, adanya daerah pemukiman baru yang lebih sehat dan tersedianya sarana dan prasarana, adanya penerangan listrik, masyarakat mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, adanya pertumbuhan yang layak semua golongan masyarakat. Nah, ini 4 ini adalah dampak positif pembangunan ekonomi. Apa saja masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang? Yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian atau primer, rendahnya tingkat produktivitas,
ketergantungan yang besar, dan kerentanan dalam hubungan internasional, pasar dan informasi yang tidak sempurna, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat kehidupan, tingginya pertambahan penduduk. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yaitu adapun faktor pembangunan ekonomi, tanah dan kekayaan alam, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, penerapan teknologi. Adapun perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDB tanpa membandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Hanya melihat kenaikan tanpa melihat akibat atau perbaikan kondisi yang ada. Contoh pertambahan sarana seperti jembatan, mesin, dan sarana listrik. Sedangkan pembangunan ekonomi, laju kenaikan PDB melebihi kenaikan pertumbuhan penduduk, tidak hanya menekankan pada pertumbuhan secara fisik, melainkan lebih melihat dampak dan hasil. Contohnya perbaikan kelembagaan, kondisi ekonomi, dan sikap. Adapun cara mengukur pertumbuhan ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi digunakan PDB berdasarkan harga konstan. Rumusnya, pertumbuhan ekonomi periode tahun tertentu sama dengan produk domestik bruto tahun real dikurang atau diambil produk domestik bruto tahun sebelumnya dibagi produk domestik bruto tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, ini adalah beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith dan David Ricardo terdiri atas 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu jumlah penduduk, luas tanah dan kekayaan alam, persediaan barang modal, penerapan teknologi. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter, peranan pengusaha atau wirausaha sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena mereka terus-menerus melakukan inovasi, untuk itu mereka membutuhkan modal untuk berinvestasi pada usahanya. Akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Nah, sedangkan teori pertumbuhan ekonomi menurut Solow yaitu teori ini menyatakan pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, yaitu berupa pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow yaitu ada beberapa tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu dari pertumbuhan tradisional, transisi, lepas landas, menuju kedewasaan, dan tingkat konsumsi tinggi. Nah, kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi, masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu berupa kebijakan ekonomi mikro, kebijakan ekonomi meso, dan kebijakan ekonomi makro. Sedangkan strategi pembangunan ekonomi berupa strategi pertumbuhan, strategi pembangunan dengan pemerataan, strategi ketergantungan, strategi yang berwawasan ruang, strategi pendekatan kebutuhan ruang. Nah, di sini setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, silakan kalian cari pertama jelaskan tujuan dari kebijakan ekonomi dan jelaskan maksud dari kebijakan mikro,
kebijakan meso, kebijakan makro. Yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Yang ketiga, tuliskan dan jelaskan 5 strategi pembangunan ekonomi yang dapat digunakan pemerintah. Oke, demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.